Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karumika ilman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri online Indonesia sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada setiap malam Jumat kita akan membaca kitab Syarah Sulamut Taufiq, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibnil Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi. Kemudian kitab ini disyarah atau dijelaskan secara gamblang oleh ulama Indonesia dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang sangat ensiklopedis, yang ilmunya hampir semua cabang ilmu beliau tulis ya, setahu saya, wallahu alam. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ulama-ulama salafus solih ini, kita semua mendapat barokahnya, kita semua menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau di mani Jawa Rabbil alamina kang pangerani wong alam kabeh, begitu. Maksudnya Tuhan semesta alam lah. Kurang lebih begitu insyaallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu lan nyakseni sapa insun, saya bersaksi an ing setuhune kelakuan iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah iku maujud illallahu, kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, halai suwiji Allah, la syarika, kang ora ana sekutu iku maujud, tidak ada sekutu baginya, lahu kadue Allah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha satu dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan, wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun, artinya saya bersaksi bahwa anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu, kalau di manai Jawa kawulane Allah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla, muga-muga paring rahmat ta'zim, itu makna kiai sepuh itu. Jadi kitab Sulamut Taufiq ini
kitab yang dibaca hampir di seluruh pesantren di Indonesia. Jadi tidak usah khawatir dengan isinya. Sudah sangat sesuai dengan konteks kebangsaan kita hari ini. Wasalla, jadi kalau Kiai Sepuh ngasih makna wasalla lan muga-muga maringi rahmat ta'zim, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rahmatnya yang agung. Sapa Allahu Allah alaihi ingatase baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Wasallama, dan semoga Allah menganugerahkan keselamatan kepadanya, salam kepadanya. Wa ala alihi, dan kalau dimaknai Kiai Sepuh dalam bahasa Jawa, wa ala alihi lan ingatase keluargane Nabi, itu dimaknai Jawa. Siapa alun Nabi itu? Alun Nabi kalau dimaknai secara harfiah, ya maknanya keluarga Nabi. Kata Imam Malik rahimahullah, alun Nabi dalam konteks zakat itu adalah Banu Hashim, yaitu anak cucunya Hashim. Maksudnya konteks zakat itu mereka tidak mendapatkan zakat. Ada juga namanya ghanimah. Nah, kalau ghanimah mereka konteks zakat, ghanimah dan fai gitu. Itu Banu Hashim adalah alun Nabi. Dalam konteks doa, yaitu ketika doa seperti ini namanya maqamud doa. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Ini saya baca di bukunya Sayyid Maliki dalam Syarah Aqidatul Awam. Kata beliau dalam konteks doa bahwa alun Nabi adalah kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa kepada Allah itu namanya alun Nabi. Jadi kalau dalam doa, dalam sholat itu loh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, berarti semua orang bertakwa di situ termasuk alun Nabi. Beliau merujuk satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alun Nabi, siapa keluarga Nabi itu? Kemudian beliau menjawab, alu Muhammadin, atau maaf, man alu Muhammadin. Tadi bukan alu Nabi ya, saya ulangi. Siapa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, alu Muhammadin kullu taqi, bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua orang bertakwa. Ini menurut Sayyid Maliki ya. Tapi saya baca di bukunya Syekh Nawawi Al-Bantani, kayaknya beliau lebih universal dalam kitab ini Qutul Habib, syarah atau hasyiah kitab Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa alun Nabi itu menurut Imam Nawawi Ad-Dimashqi, jadi Syekh Nawawi menukil atau mengambil pendapatnya Al-Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi
Syekh Nawawi mengambil pendapatnya Al-Imam Nawawi, sama-sama Nawawinya. Cuma beda yang satu Nawawi Al-Bantani, yang satu Nawawi Ad-Dimashqi. Sama-sama ulama besarnya. Tapi kalau ulama Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi lebih dulu ya. Beliau punya syarah Sahih Muslim. Kemudian punya kitab Majmu', syarah Muhadzab dan seterusnya. Kalau Syekh Nawawi ya ini beliau punya syarah Safinah, beliau punya Hasyiah Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau punya syarah Sulamut Taufiq. Ala kulli hal, kata Syekh Nawawi, beliau mengambil pendapat Al-Imamun Nawawi bahwa alun Nabi adalah kullu muslim. Semua orang bermuslim adalah alun Nabi. Dalam konteks doa ya. Dalam konteks doa. Apakah itu walau asian, kata beliau, luar biasa. Walaupun orang muslim itu orang muslim yang ahli maksiat, Pak Agus. Jadi masuk alun Nabi. Jadi nggak usah khawatir. Jadi alun Nabi, kita ini alun Nabi. Kan tadi dibilang. Man alun Nabi, man alu Muhammadin. Siapa keluarga Muhammad SAW? Kata Rasulullah dalam riwayat At-Tabarani adalah siapa? Alu Muhammadin kullu taqi. Tapi wallahu a'lam, di sini enggak disebutkan hadisnya. Syekh Nawawi mengatakan bahwa Al-Imam Nawawi mengatakan alun Nabi adalah kullu muslim, setiap orang muslim, walau asian, kata Syekh Nawawi, walaupun dia itu orang ahli maksiat. Tapi ini namanya binisbati ila maqaumid du'a. Ada ulama berpendapat kalau dalam konteks doa tadi, ya kalau orang bertakwa masuk dalam setiap doa alun Nabi itu orang bertakwa, maka orang yang ahli maksiat lebih-lebih membutuhkan. Nah gitu logikanya. Jadi lebih bagus pendapat Syekh Nawawi ini. Makanya kitab beliau luar biasa ya. Insya Allah kalau kitab ini dikaji, dibaca oleh orang Indonesia, saya yakin negara ini menjadi tentrem. Tidak ada keributan dan segala macam itu. Udah, kullu muslim. Semua orang muslim itu alun Nabi. Tapi saya ulangi lagi. Dalam konteks, apa tadi? Doa. Tapi kalau dalam konteks maqamuz zakat, menurut Imam Malik adalah keluarganya Hashim. Kalau menurut Imam Syafi'i, Banu Hashim sama Banu Muttalib. Karena Imam Syafi'i termasuk dari Bani Muttalib beliau ini. Kalau Abu Hanifah ditambah lagi Alu Ja'far kalau nggak salah sama Alu Abbas. Wallahu a'lam. Ala kulli hal sepakat bahwa alun Nabi, jadi kalau kita dalam sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, insya Allah kita masuk dalam doa tersebut. Mudah-mudahan yang maksiat menjadi takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sahbihi lan piro-piro sahabate Nabi. Kata Syekh Nawawi, bi fathi shad wa yajuzu kasruha. Boleh wa sahbihi, boleh juga berarti wasih bihi, gitu ya. Tapi yang masyhur wasah bihi. Siapa sahabat itu? Sahabat itu kata Syekh Nawawi, was-sahabi kullu muslimin laqiyan nabi. Setiap muslim yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdhatan, walaupun hanya sebentar saja. Tentu bertemunya dalam bertemu kontak fisik ya. Kalau bertemunya dalam mimpi, jangan aku sahabat. Oh saya ketemu Nabi dalam mimpi, sahabat. Enggak masuk. Kalau dalam mimpi enggak masuk. Kemudian wattabi'in, lan piro-piro tabi'in. Jadi semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada seluruh keluarganya. Tadi ya, keluarganya berarti siapa tadi? Seluruh orang
beriman. Lebih-lebih kalau itu dzurriyyah. Nah, ya. Lebih-lebih kalau itu dzurriyyah itu Rasul seperti para habaib. Lebih-lebih. Dan para sahabatnya wattabi'in lan piro-piro tabi'in. Maksudnya apa? Tabi'in itu kalau dimaknai tabi orang yang mengikuti. Artinya orang yang mengikuti ilmu yang diwariskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atba'i tabi'in, dan seterusnya. Kata Syekh Nawawi, walau fil imani faqat, walaupun mengikutinya hanya dalam konteks iman saja, masuk berarti. Artinya apa? Artinya kalau ini walau fil iman, artinya kita ini kalau sesama muslim ya bersaudara berarti. Tabi'in atba'i terus itu. Walau di sini kata Syekh Nawawi, walau fil imani faqat, walaupun hanya mengikuti dalam imannya saja. Maka kata beliau, fadakhala usatul mu'minin. Maka masuk dalam tabi'in ini adalah orang mukmin yang ahli maksiat. Karena wal qasdu bihadat ta'mim fid du'a, karena ini konteksnya doa. Itu loh. Ngerti kan? Ya. Jadi membaca sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in itu ya semua orang beriman, karena konteksnya doa ya, walaupun berbeda pandangan politik, walaupun berbeda aliran mazhab, ya tetap didoakan. Maksudnya begitu. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amma ba'du itu namanya faslul khitab. Kalau Kiai Jawa ngasih mana amma ba'du anapun sawise maca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, maka aku katakan, fahadha mangka utawi iki. Oh, utawi iki. Ini adalah, ya kan? Ini apa? Ini kitab ini. Kitab yang ada di depan kita ini, yang kita pegang bersama-sama. Kitab Sulamut Taufiq. Fahadha mangka utawi iki. Maka ini adalah juz'un latifun. Adalah juz' latifun yang sangat singkat. Ya, itu sebuah catatan singkat lah, kurang lebih kalau dimaknai bebas begitu kira-kira. Sebuah catatan singkat, yassarahullahu ta'ala, semoga Allah memudahkan memahaminya atau untuk menuliskannya ini. Yassara, moga-moga gampang akan sapa Allahu ing juz', atau yassara, moga-moga memudahkan hu ing juz' untuk memahami kitab ini sapa Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini atau catatan kecil ini, kata catatan singkat ini, kalau saya sudah baca sekilas ini luar biasa. Jadi kitab ini di sini banyak mengambil pendapat ulama-ulama seperti Ibnu Hajar, Qadhi Iyad dan sebagainya. Dituangkan dalam suatu catatan singkat, padat dan cepat, maksudnya tidak bertele-tele pembahasannya. Nah, fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Ini adalah satu catatan singkat fima ing dalam barang, atau yang menjelaskan sesuatu yang wajib dipelajari dan diajarkan. Wah, kita udah belajar belum nih? Jadi wajib dipelajari dan wajib diajarkan. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Di samping dipelajari juga apa tadi? Diajarkan. Ta'alumuhu berarti apa? Bagi orang yang alim, bagi orang yang ngerti. Ya minimal, ya kalau alim banget sih kayaknya susah ya.
bisa baca kitab kuning sedikit lah, kira-kira ustadz lah yang pernah mondok, wajib bagi dia apa tadi, ta'allumuhu, mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, ta'limuhu, mengajarkan. Makanya saya udah bacakan ini kan. Jadi sudah gugur kewajiban saya. Mudah-mudahan. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Nah, ini kalau mengamalkan sama-sama ini. Wal amalu, dan mengamalkan bihi kelawan juz'un latif. Benar, sangat padat sekali. Sangat singkat tapi juga padat maknanya. Enggak bertele-tele. Ini adalah catatan singkat yang wajib bagi orang alim mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang umum dan mengamalkannya bersama-sama. Lil khasi kadue wong kang khusus. Ya tadi khusus para ustadz, para kiai, para dai, wal am, lan wong umum. Umum siapa saja, pejabat, rakyat, tukang beca, aparat, santri, kuli, umum. Khusus atau umum, harus mengerti. Tentu yang agamanya Islam ya, yang beriman kepada Allah dan yang beragama Islam maksudnya. Umum, lil khasi wal am. Wal amalu bihi lil khasi wal am. Wal wajib. Nah, kemudian beliau ngasih definisi apa yang dimaksud wajib di sini. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Nah itu. Ya, ini sih definisi wajib yang umum lah. Biasa kita dengar. Bahwa wajib itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, yang kalau ditinggalkan mendapatkan ancaman dari Allah, dosa. Itu tadi dibilang. Ini adalah catatan singkat yang wajib bagi orang alim mempelajarinya dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Mengajarkan kepada orang awam dan mengamalkannya. Kalau mengamalkannya siapa? Tadi lil khasi wal am. Apakah bagi ustadz, kiai, atau orang umum tadi saya sebutkan. Dan wajib kata beliau ya tadi adalah ma perkara wa'ada kang janjini sapa Allah fa'ilahu ing wong kang lakoni ma bisawabi kelawan pahala. Adalah sesuatu yang kalau dikerjakan maka mendapatkan pahala. Wa tawa'adalan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal ma bil iqabi kelawan siksa, yang kalau ditinggalkan maka mendapat siksa. Kalau orang sudah tidak percaya dengan pahala dan siksa, ya maka dia akan malas-malasan bergerak sholat. Ngapain sholat? Sudah tidak ada pahalanya lagi. Atau mungkin dia percaya tapi kurang mantep gitu. Ya kan? Ya akhirnya biasa-biasa aja dengan kewajiban itu. Atau kurang yakin dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berbuat maksiat pun, berbuat dosa pun ya tanpa takut lagi. Makanya penting menanamkan keyakinan bahwa pahala itu ada dan sangat menakjubkan, sangat indah, dan ancaman itu sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala maksudnya ya. Wa sammaituhu lan ngarani sapa isun, kemudian aku memberikan nama kitab ini Sulamat Taufiqi, ing kitab Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Itu nama kitabnya. As'alu nyuwun sapa kula, aku memohon, kita semua tentunya yang membaca kitab ini di sini memohon Allah ing Allah Al-Karima kang maha mulia. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, memohon ayaj'ala ing yen tanda diaken sapa Allah, agar Allah menjadikan zalika ing mengkonon itu mana Jawa ya. Kalau mana Jawa mengkonon. Saya dulu ngaji kitab itu kalau mengkonon itu maksudnya apa? Mengkonon itu bahasa Indonesianya lah. Ayaj'ala zalika, agar Allah menjadikan
kitab ini, dzalika itu kembali kepada juz'un latifun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini minhu, ini nahu nih, minhu walahu wa fihi wa ilaihi. Ini kalau orang nggak ngaji nahu nggak bakal ngerti bahasa Arab. Makanya tadi singkat tapi padat maknanya. Semoga Allah menjadikan kitab tersebut minhu. Apa artinya minhu? Ini Syekh Nawawi luar biasa beliau. Beliau ngasih penjelasan. Minhu itu artinya minallahi ta'ala. Artinya kebenaran yang ada dalam kitab ini, penjelasannya semoga datangnya dari Allah. Nah, itu kira-kira begitu. Kata beliau, la min hadzin nafsi katolabil madhi minan nas. Artinya semoga saya mencatat kitab ini, termasuk semoga kita membaca kitab ini, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dorongan hawa nafsu supaya kita mendapat pujian dari orang banyak, atau dalam konteks media sosial supaya mendapatkan likes, bukan. Sama sekali tidak ada. Ya ini sih disiarkan secara live streaming ini ya dengan tujuan supaya manfaatnya bisa didengar oleh orang banyak, dan tentunya supaya mendapat masukan dari siapapun kalau ada kekeliruan atau kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Jadi kata beliau, jadi begini, kalau ngaji kitab-kitab kiai klasik itu selalu kembali kepada Allah. Selalu yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejak pertama kali dalam muqaddimah kita selalu ditawarkan, ini loh, kamu harus ingat Allah, seperti itu. Semoga kitab ini atau kita membaca kitab ini minhu, dari Allah. Ai la min hadzin nafsi. Seperti pujian atau like tadi. Berarti nggak perlu tolong like ini ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Seperti YouTuber itu nggak perlu. Nah kemudian walahu. Nah walahu itu artinya wa ikhlason lahu. Ini Syekh Nawawi yang mengatakan wa ikhlason, dan ikhlas lahu karena Allah. Dan semoga kita pun membacanya karena Allah. Kita membacanya di sini karena Allah. Yang mendengarkan secara live streaming pun mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mana walahu. Kemudian wafihi. Nah, itu kan tadi kan apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi itu ayyaj'ala dzalika minhu walahu wafihi, ya kan? Wafi itu apa maknanya? Kata Syekh Nawawi, wafihi itu artinya wa mahabbatin fihi, atau wa mahabbatan tadi ya. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya. Atau mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi maknanya wa raji'an wa wasilan ilaihi, maknanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bil qabuli, dengan diterima. Jadi itulah kira-kira maknanya walahu wa fihi wa ilaihi. Semoga kitab ini atau semoga kita membaca kitab ini datangnya dari Allah, kemudian ikhlas untuk Allah dan karena cinta Allah, dan ilaihi kembali kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallif wa mujiban lil qurbi. Wa mujiban bi kasril jim ay mu'diyan, itu ya. Apa itu? Wa sababan lil qurbi. Nah, maknanya wa mujiban lil qurbi, dan yang menjadikan sebab taqarrub ilallah. Semoga kita membaca kitab ini pun, semoga ini sebagai media taqarrub ilallahi azza wa jalla, yaitu media mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa zulfa, sama, zulfa maknanya qurb. Al-qurb yaitu taqarrub. Ini namanya ataf muradif. Jadi makna zulfa sama qurb itu sama, maknanya dekat. Dan semoga kita membaca kitab ini pun semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca kitab ini, kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ladaihi maknanya ai indahu. Indahu ing dalam sandingi Allah taala. Ladaihi ana ing dalam sandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi. As'alullahal karima ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia agar menjadikan catatan singkat ini yaitu lahu, yaitu datangnya dari Allah, kemudian untuk mencintai Allah dan kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kitab ini menjadikan sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Gitu. Wa ayyuwaffiqalan nyenta nyocoki sapa Allah, memberi taufik, dan semoga Allah memberikan taufik man ing wong kepada orang waqafa kang mempelajari asal mana ngadeg atau berhenti. Waqafa kang mempelajari sapa man alaihi ing atase hadza atau dzalik. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada orang yang mempelajarinya. Mudah-mudahan kita diberi taufik sehingga kita bisa membaca dengan baik dan benar, sehingga maksud utama dari kitab ini kita dapatkan. Termasuk taufik lil amali, untuk mengamalkan bimuqtadahu kelawan sesuai yang ada di kitab ini, gitu loh. Jadi ngaji itu untuk diamalkan, saudara. Bimuqtadahu ay bimatlubihi, itu sesuai yang dituntut dalam kitab ini. Jadi semoga kita diberi taufik oleh Allah dengan mempelajarinya, dan diberi taufik juga untuk mengamalkan sesuai apa yang ada dalam kitab ini. Kemudian summat taraqi nuli munggah. Kemudian naik derajatnya. Taraqi, summat taraqi bitawaddudi kelawan demen. Demen Allah ya. Atau bitawaddudi kelawan demen bin nawafili, kelawan nglakoni piro-piro kesunahan. Jadi supaya kita bukan saja mengerjakan yang wajib, tapi juga cinta mengamalkan yang sunnah. Kalau kata Al-Imam Ghazali dalam kitab apa itu yang kita baca setiap hari Sabtu itu? Bidayatul Hidayah. Nah, jadi kalau amalan wajib itu ibarat kalau orang dagangan, apa namanya? Modal utama. Jadi kalau orang cuman ngerjain yang wajib, berarti cuman balik modal. Nah, kalau ngerjain yang sunnah, berarti dia dapat untung. Nah, ini yang berbahaya, modalnya nggak balik. Artinya wajibnya belum selesai. Jadi modalnya nggak balik. Rugi berarti. Jangan jadi orang yang ketiga. Dan saya ulangi. Wajib itu kata Al-Ghazali ibarat apa? Ibarat modal utama kalau orang dagang itu. Untungnya adalah amalan sunnah. Itu punya laba berarti. Kalau dia ngerjain amalan sunnah berarti dia punya laba. Kalau dia nggak ngerjain amalan sunnah, ya berarti cuma balik modal. Modal 10 juta balik 10 juta. Ya alhamdulillah masih mending. Nah, jangan sampai modal aja nggak balik-balik aja.
modal 10 juta cuma dapat 1 juta, rugi 9. Jangan jadi yang ketiga itu, rugi yang ketiga itu. Nah, ala kulli hal, mudah-mudahan kita dengan membaca kitab ini didoakan sama mu'alif kitab ini ya. Semoga kita naik derajatnya menjadi orang yang cinta kesunahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah itu banyak ya, bukan sekedar sholat duha, sholat nawafil, pakai siwak, bukan. Termasuk harus berbuat baik sama orang, senyum, tawadu, nah, itu kan, tidak sombong. Kemudian ya kesunahan sosial juga penting ditekankan. Jadi jangan cuman kesunahan ubudiyah saja. Nah, liyahuza supaya merkoleh sopoman mendapatkan, supaya mendapatkan atau menggabungkan hubbahu ing cinta Allah, ing cintanya Allah, maksudnya diterima Allah, wawalahu dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan balasan cinta dari Allah, maksudnya Allah ridho kepada kita dan Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya malam hari ini sebagai muqaddimah daripada kitab Sulamut Taufiq, insyaallah pada malam Jumat berikutnya kita akan mulai dari fasal yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa menyelesaikan pembacaan kitab ini dan tentunya mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.